Shalom, selamat pagi buat kita semua. Shalom. Langsung saja kita membuka Alkitabnya dalam Amsal pasalnya yang ke-23. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Kalau semua sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya bersama-sama. Semua sudah mendapatkannya? Mari kita menyimak bersama-sama dan membacakannya. 1, 2, 3. Amin. Akan membacakan firman Tuhan. Di sini saya memberi tema untuk kita semua pada saat pagi hari ini, melakukan sesuatu untuk masa depan yang penuh harapan. Kita tahu untuk kita semua yang ada di tempat ini pasti mempunyai cita-cita atau mempunyai masa depan yang harus ditujui. Maka yang ingin untuk kita capai, karena itu kita berpikir untuk harus bekerja keras untuk mengejar sesuatu yang harus kita capai atau kita ingini. Ada beberapa hal, bukan saja untuk kita berdoa maupun kita berdoa dan kadang kita berdoa siang dan malam agar sesuatu keinginan yang ingin kita capai itu bisa kita capai. Tetapi di sini bukan saja kita berdoa, tetapi juga kita harus yang imbangi dengan yang namanya berusaha. Dan dalam suatu proses mencapai cita-cita, seringkali harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan yang ada. Walaupun kita mempunyai semangat yang menggebu-gebu untuk mencapai sesuatu keinginan yang ingin kita capai, tetapi tantangan hidup itu tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita pada saat ini. Terkadang seseorang ingin mencapai suatu tujuan, tetapi ketika dia gagal, dia akan menilai dirinya bahwa mungkin itu sudah takdir dari Tuhan. Tetapi kadang manusia terlalu pintar memberi suatu titik kepada dirinya sendiri ketika Tuhan masih memberi koma. Tetapi kadang manusia itu terlalu pintar langsung memberi titik kepada dirinya. Dia berpikir bahwa mungkin ketika dia melakukan segala sesuatu tetapi dia gagal, mungkin di situ bahwa Tuhan sudah memberi takdir kepada dia bahwa dia tidak akan terus untuk lanjut mencapai suatu impian atau suatu tujuan yang akan dia tujui. Dari sini justru dari ketidaktahuan kita tentang masa depan atau suatu tujuan yang kita tuju, itu harus membuat kita yang namanya kita harus bersemangat untuk mengejar sesuatu untuk menyambut hari esok. Sudah jelas buat tadi kita baca dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Di situ bahwa karena ada janji Tuhan melalui firman yang telah tadi kita baca. Kadang setiap orang menilai kehidupannya hanya dari satu kejadian yang telah dia temui atau yang telah terjadi dalam kehidupannya. Sesuatu kejadian kadang mereka menilai dari hanya satu sisi. Di sini apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi masa depan? Pasti dari kita di sini banyak yang benar-benar memiliki pandangan tentang masa depan atau benar-benar berpikir untuk fokus akan tujuannya. Tetapi ada juga yang tidak memikirkan tentang masa depan karena dia terlalu nyaman dengan kehidupannya sekarang, terlalu bersenang-senang dalam zona nyaman. Tetapi yang harus kita tahu bahwa
apa yang kita lakukan saat ini itu menentukan masa depan kita yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, itu sudah jelas bahwa mungkin masa depan yang kita tuju itu akan kita capai. Tetapi kadang juga banyak orang yang pesimis tentang masa depan, berpikir bahwa mereka takut untuk maju, untuk mencapai masa depannya. Disitulah yang ada yang di situ tidak pernah bertindak dan ada hasil karena belum melakukan segala sesuatu, tetapi dia sudah takut dan sudah menyerah. Di sini apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar memulai dari suatu hal-hal. Tetapi mulai dari mana? Dari mana? Hal-hal sederhana dalam setiap kehidupan kita, di mana lingkungan kita berada, kita harus belajar. Di sini saya akan membagikan beberapa poin yang harus kita pelajari. Poin yang pertama adalah memiliki keyakinan yang teguh. Hal yang harus kita miliki adalah keyakinan yang teguh atau iman yang kokoh. Apapun yang terjadi, masa depan itu pasti ada, tetapi kadang setiap orang mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia mampu, dia merasa bahwa dia kuat dan dia tidak membutuhkan orang lain, sehingga segala sesuatu itu dia bisa melakukan. Tetapi di sini kita harus tahu bahwa kita butuh keyakinan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu tetap teguh menghadapi kehidupan, dan juga kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita tidak lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap apa yang menjadi perencanaan kita. Langsung saja poin yang kedua, siap berproses. Poin yang kedua ini kadang banyak orang yang tidak suka yang namanya proses. Proses atau di sini juga bisa dikatakan instan. Setiap orang pasti suka yang namanya instan. Suka segala sesuatu yang sudah tersedia, suka segala sesuatu yang mudah. Apalagi contohnya anak-anak sekarang lebih suka yang namanya melakukan segala sesuatu itu tidak mau yang namanya ribet, mau yang gampang-gampang. Tetapi di sini tidak ada sesuatu yang benar-benar instan di dalam dunia ini. Sama halnya dengan berusaha yang butuh yang namanya proses atau butuh waktu dan kerja keras. Karena itu kita harus siap untuk berproses. Ada banyak hal yang akan dilalui saat ingin mewujudkan segala sesuatu atau segala impian. Pasti kita melewati yang namanya proses kehidupan dan belajar. Dan dari situ kita harus belajar dari pengalaman. Dalam penantian kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Masa depan akan menentukan saat kita hanya memikirkan. Kadang seseorang hanya memikirkan tanpa melakukan yang namanya tindakan, hanya cuma berpikir tetapi tidak ada yang namanya tindakan dalam kehidupannya. Poin yang ketiga, setiap hidup adalah pelajaran, sehingga tidak mungkin cukup waktu untuk mempelajari semua, baru berbagi. Tidak perlu, di sini kita tidak perlu untuk tidak perlu tunggu kaya untuk membantu orang lain. Tidak perlu tunggu hebat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tetapi di sini saat kita mungkin tidak memiliki segala sesuatu, disitulah kita memiliki kasih sayang yang siap untuk kita bagikan kepada orang lain, dan di situ membuat hidup kita sangat bermakna. Saat kita tidak bisa mengubah dunia menjadi lebih baik, maka dari situlah bisa kita mengubah diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita satu persatu atau di lingkungan kita. Marilah kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memiliki ketiga poin tadi, memiliki keyakinan yang teguh,
siap untuk berproses, berbagi kasih. Sekian dari renungan firman tadi. Walaupun sederhana, namun hal-hal ini penting sebagai motivasi bagi kita untuk menghadapi masa depan. Jangan takut dan khawatir akan hari esok. Dengan renungan singkat tentang masa depan yang memotivasi, mari kita lakukan sesuatu untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.